Indonesia termasuk negara nomor 3 dari bawah di urutan ke 191 dari 193 negara yang paling buruk cara upaya untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kongres Umat Islam Indonesia tahun 2015 di Yogyakarta melahirkan deklarasi Yogyakarta, antara lain menyebut telah dan tengah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional. Deviasi penyimpangan, distorsi penyelewengan, disorientasi salah arah dari kehidupan nasional kita ini, dari cita-cita nasional. Inilah yang kita hadapi sekarang. Bahkan ada kelompok yang ingin memonopoli Pancasila, yang ingin memberikan tafsir tunggal terhadap Pancasila, yang hanya ingin mengklaim dirinya Pancasilais, tetapi sesungguhnya tidak mengamalkan Pancasila itu sendiri. Ada kelompok yang mengaku kami Pancasila, seolah-olah mereka, yaitu kita umat Islam ini, tidak Pancasilais. Ini yang terjadi sekarang. Pemutarbalikan fakta, bahkan memanipulasi Pancasila itu sendiri. Sistem politik yang diterapkan sekarang ini dengan sistem kepartean, sistem pemilu, pemilihan presiden, jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, kesimpulannya adalah jauh panggang dari api. Sistem ekonomi, praktek ekonomi yang menampilkan kesenjangan sosial, segelintir orang menguasai lebih dari 70% aset nasional. 4 konglomerat, 4 taipan, harta kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk miskin Indonesia. Inilah kesenjangan yang nyata. Mengapa? Karena sistem dan praktek ekonomi nasional kita dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kesimpulannya jauh panggang dari api. Oleh karena itulah, sidang Jumat yang terhormat, sebagai bagian dari tanggung jawab umat Islam, mari kita luruskan kiblat bangsa. Mari kita luruskan kiblat bangsa dan Pancasila yang sangat-sangat menekankan nilai-nilai keagamaan, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau ada rakyat warga negara, katakanlah polisi wanita, atau dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, ingin menggunakan busana muslimah berhijab, jangan tuduh mereka radikal, jangan tuduh mereka fundamentalis, karena itu justru mengamalkan sila pertama Pancasila. Karena justru berbusana muslimah seperti itu adalah mengamalkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap negara memiliki kebebasan untuk beragama dan menjalankan agamanya, ibadat sesuai dengan kepercayaan agamanya dan kepercayaannya itu. Ini kerancuan, manipulasi yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan kita. Sakit hati ini ketika umat Islam dituduh sebagai kelompok radikal hanya karena umat Islam ingin menampilkan ajaran agamanya. Radikalisme, ekstremisme secara tendensius ditujukan pada umat Islam. Ini adalah bentuk kezaliman yang harus kita lawan. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah agenda kita ke depan dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia.
Kita ingin luruskan kiblat bangsa, ingin kita tegakkan cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa yang sekarang diseleweng, disimpangkan atas nama kekuasaan, atas nama dominasi di parlemen. Ini sesungguhnya adalah bentuk kezaliman. Oleh karena itulah, sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan kita umat Islam, Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran, "Rafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri, termasuk penduduk Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ajaran-ajaran agamanya secara konsekuen dan konsisten, maka Allah berfirman, kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Inilah kemakmuran, inilah kemakmuran dan kemajuan. Tetapi Allah mensinyalir, tetapi mereka berdusta, walakin kadzabu. Banyak dari penduduk negeri yang berdusta, banyak dari penduduk negeri yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, yang tidak beriman dan bertakwa, maka Allah nyatakan, kami akan datangkan pada mereka satu malapetaka, mara bahaya, musibah, sedang terhadap apa yang mereka telah lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka umat beragama, khususnya umat Islam, harus mempelopori pelaksanaan ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk mengakhiri khutbah ini, saya ingin juga kutip sebuah ayat dari Al-Quran yang berbunyi, "Walladzina kadzabu biayatina." Dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, yang mengingkari kebenaran ayat-ayat kami, yang mencoba untuk melawan, membangkang terhadap agama, yang menuduh kaum beragama dengan tuduhan yang penuh dengan fitnah, yang mendustai ayat-ayat kami. Ini yang banyak di sekeliling kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan, kami akan buat mereka pada satu kondisi tahap demi tahap, seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah mereka hidup bahagia, seolah-olah mereka hidup tenang, perlahan demi perlahan. Kata Allah, sanastadrijuhum, balasan kepada orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, balasan kepada mereka yang menghina dan menistakan agama, balasan pada mereka yang menuduh umat Islam secara tidak berkebenaran dan berkeadilan, yang memperlakukan umat Islam secara tidak berkeadilan, akan diistidrajkan oleh Allah. Akhirnya mereka akan mentok. Bahasa Jawanya nyungsep, akan jatuh. Boleh sekarang berpesta pora, boleh sekarang bergembira ria, tapi jangan lupa, Allah menjanjikan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, sementara mereka tidak mengetahui. Saya sidang Jumat yang terhormat merasakan, meyakini ya, tangan kekuasaan Allah sedang menerpa di bumi. Telah berlangsung istidraj ini, berlangsung proses sistematis, perlahan demi perlahan, membiarkan mereka berpesta pora dengan kemenangan, bergembira ria, tapi karena mereka mendustai agama-agama Allah, ayat-ayat Allah, nanti mereka akan terjatuh dengan sendirinya. Inilah istidraj, min haitsu la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Maka pesan khatib dari mimbar ini, jamaah umat Islam di seluruh tanah air, mari bersabar, bertawakal pada Allah, terutama pada suasana musibah pandemi COVID ini. Ini betul-betul musibah dari Allah, yang sikap kita tidak lain, ketika kita ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali pada Allah.
seyogianya pemangku amanat di negeri ini dengan musibah seperti fokus kepada penanggulangan pandemi, selamatkan rakyat dari musibah ini, fokus keluarkan anggaran semaksimal mungkin untuk penanggulangan musibah. Inilah amanat konstitusi, melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Namun yang terjadi bukan itu. Anggaran-anggaran, mohon maaf, yang dimanipulasi lebih banyak untuk stimulus ekonomi, diberikan kepada korporasi, kepada perusahaan, pengusaha, termasuk BUMN. Tetapi untuk penanggulangan COVID, dari awalnya 405 triliun, untuk penanggulangan COVID lewat Kementerian Kesehatan hanya 75 triliun. Ketika dinaikkan anggaran hampir 900 triliun, sekitar 900 triliun, untuk penanggulangan COVID lewat Kementerian Kesehatan naik 47 triliun. Namun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanyalah 25,7 triliun dari 900 triliun. Bagaimana akan menanggulangi pandemi COVID? Rakyat dibiarkan membayar sendiri biaya tes, termasuk swab test dan lain-lain sebagainya. Maka angka yang terinfeksi belum landai, belum turun. Dan Indonesia termasuk negara nomor 3 dari bawah, di urutan ke 191 dari 193 negara yang paling buruk cara upaya untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Ini yang kita terus terang tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukti bahwa kita tidak serius, tidak bersungguh-sungguh. Kalau seandainya rakyat diselamatkan sehingga rakyat kemudian bisa bangkit sendiri, maka insya Allah resesi ekonomi yang sudah masuk ke dalam negeri ini akan bisa sedikit untuk kita hadapi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bangsa ini tidak ditimpa oleh mara bahaya dan malapetaka. Dan oleh karena itulah, mari kita umat Islam senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dosa, memohon kekuatan untuk keselamatan kita bersama. Amin ya rabbal alamin.